Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suryatin dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil analisis dari makalah kami yang bertemakan analisis permasalahan guru. Kelompok kami beranggotakan Arizaki Wahyu KPA, Bintara Alfarabi, Dava Alfazain, Daviola Putri Mahindra, Arvina Egis Novitia, dan Fahira Salsabila Putri. Latar belakang dari analisis kami yaitu pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks pendidikan, guru merupakan salah satu faktor kunci untuk memainkan peran yang penting dalam menciptakan lulusan yang berkualitas. Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi siswa. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru antara lain yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan guru, kurangnya motivasi dan dedikasi guru, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari analisis ini adalah melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dan menjalankan profesinya, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktek pendidikan, serta untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pemerintah, masyarakat, dan staf stakeholder lainnya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru. Baik, selanjutnya bagian pembahasan. Pada makalah kami memuat 6 pembahasan antara lain 1. Pembinaan kualitas, 2. Dukungan pusat, sarana, prasarana, dan gaji, 3. Beban kerja, 4. Beban administrasi, 5. Mutasi atau pembayaran, dan yang keenam pengangkatan honorer atau P3K. Fakta 1. Dengan judul pembinaan kualitas, guru harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pembinaan kualitas guru harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan pembinaan kualitas guru harus dilakukan secara terus-menerus dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Pembinaan kualitas guru tidak hanya tentang meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalisme guru, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kualitas guru baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun peningkatan kualitas kurikulum pendidikan guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk pembinaan kualitas guru, serta akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk universitas, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi guru untuk meningkatkan kualitas pembinaan guru. Selanjutnya, fakta 2 dengan judul Guru honorer di daerah terpencil mengeluh gaji minim dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Dalam sebuah laporan investigasi, terungkap kondisi memprihatinkan para guru honorer yang bertugas di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Meskipun mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa, namun kesejahteraan dan fasilitas yang mereka terima masih jauh dari kata layak. Banyak guru honorer yang harus menerima gaji jauh di bawah UMR dengan beban kerja yang sangat tinggi, sehingga mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga mereka. Selain itu, sekolah-sekolah tempat mereka mengajar seringkali kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, hingga akses internet yang memadai. Akibatnya, pembelajaran yang diberikan kepada siswa pun menjadi terhambat, sehingga mereka sangat antusias belajar, namun sayangnya fasilitas sekolah sangat terbatas, sehingga mereka harus belajar di dalam kelas yang dindingnya terbuat dari papan dan atapnya bocor.
fakta 3. Guru mengeluhkan beban kerja yang berat, kualitas pendidikan terancam. Fakta dalam berita tersebut adalah bahwa guru-guru di Indonesia masih menghadapi beban kerja yang sangat berat, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa, karena mereka harus mengajar di beberapa kelas sekaligus, serta harus mengisi tugas-tugas administratif yang banyak seperti mengisi rapot, membuat soal, menghadiri pertemuan-pertemuan yang banyak, sehingga mereka harus bekerja lebih dari 8 jam sehari dan bahkan harus bekerja pada hari libur dan malam hari, sehingga mereka merasa sangat lelah dan tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan materi pelajaran yang baik. Fakta 4. Beban administrasi guru meningkat, waktu mengajar terkikis. Fakta dalam berita tersebut adalah bahwa beban administrasi guru di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berdampak pada waktu mengajar yang terkikis, karena guru-guru harus menghabiskan banyak waktu untuk mengisi formulir, membuat laporan, dan melakukan tugas-tugas administratif lainnya, sehingga mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan materi pelajaran dan mengajar siswa, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan pada siswa menjadi terganggu. Fakta 5. Mutasi guru di Indonesia, kualitas pendidikan terancam. Fakta dalam berita tersebut adalah bahwa mutasi guru di Indonesia telah menjadi fenomena yang sangat umum, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa, karena guru-guru yang telah lama mengajar di sebuah sekolah harus pindah ke sekolah lain, sehingga mereka memulai dari awal dan membangun hubungan baru dengan siswa dan rekan kerja, sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu dan kualitas pendidikan menjadi terancam. Selanjutnya fakta 6. Pengangkatan honorer di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia meningkat. Pemerintah Indonesia telah melakukan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, karena guru-guru honorer yang telah lama mengajar di sekolah-sekolah negeri dapat menjadi PNS dan memiliki status kepegawaian yang lebih stabil, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses belajar, mengajar, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan pembinaan kualitas guru, meningkatkan dukungan pusat, dan meningkatkan kualitas pengangkatan honorer atau P3K. Itu saja mungkin dari kelompok 4. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.